Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia jelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik karena turnamen ini akan digelar pada kalender resmi FIFA Matchday. Artinya, klub-klub memiliki kewajiban melepas pemain yang mendapat panggilan dari tim nasional. Situasi ini tentu menjadi keuntungan besar bagi pelatih John Herdman. Selama ini, timnas Indonesia kerap kesulitan memanggil para pemain yang berkarir di Eropa ketika mengikuti Piala AFF karena turnamen tersebut berada di luar kalender resmi FIFA. Akibatnya, banyak pemain andalan yang harus absen lantaran klub mereka tidak berkewajiban memberikan izin. Namun, kondisi itu akan berubah pada FIFA ASEAN Cup 2026. Jika tidak mengalami cedera maupun kendala lainnya, sejumlah pemain diaspora diperkirakan bisa kembali memperkuat skuad Garuda. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ole Romeni, Mies Hilgers, Kevin Dix, Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Calvin Verdonk, Nathan Cho Aon, hingga Dean James berpeluang besar tersedia untuk dipanggil. Kehadiran mereka tentu akan membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat secara signifikan. Di lini belakang, Jay Itzes diproyeksikan tetap menjadi sosok pemimpin yang mengawal pertahanan Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi salah satu bek paling berpengaruh dalam skuad Indonesia saat ini. Sementara itu, di lini depan, Ole Romeni diharapkan mampu menjadi mesin gol timnas Indonesia. Ketajamannya bersama klub di Eropa diyakini dapat memberikan ancaman serius bagi pertahanan lawan, sekaligus menambah variasi serangan skuad asuhan John Herdman. Lini tengah juga diperkirakan semakin kokoh dengan kehadiran Joey Pelupessy dan Calvin Verdonk yang mampu memberikan keseimbangan permainan. Di sektor sayap, timnas Indonesia bahkan berpeluang diperkuat Miliano Jonathans, serta Luke Vickery yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Dengan komposisi pemain seperti itu, John Herdman berpotensi memiliki kedalaman skuad terbaik sejak menangani timnas Indonesia. Kondisi tersebut tentu menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah memberikan sinyal mengenai perbedaan antara Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Menurutnya, selama ini pemain-pemain yang berkarir di Eropa memang sulit bergabung dalam Piala AFF karena turnamen tersebut tidak termasuk agenda resmi FIFA. Sebaliknya, FIFA ASEAN Cup akan berlangsung pada kalender internasional FIFA. Hal itu membuat peluang seluruh pemain terbaik Indonesia untuk berkumpul menjadi jauh lebih besar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA ASEAN Cup sendiri merupakan turnamen baru yang diluncurkan FIFA khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan ASEAN Championship atau Piala AFF, kompetisi ini dimainkan pada FIFA Matchday, sehingga seluruh negara peserta memiliki kesempatan menurunkan kekuatan terbaik mereka. Tak hanya meningkatkan kualitas pertandingan, turnamen ini juga diproyeksikan menjadi panggung baru bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengukur kemampuan dengan skuad terbaik masing-masing. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah edisi perdana, meski masih harus bersaing dengan beberapa kandidat lainnya. Apabila seluruh pemain inti benar-benar tersedia, John Herdman akan memperoleh kemewahan yang selama ini sulit didapatkan. Timnas Indonesia berpotensi tampil dengan skuad terkuat, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, hingga lini depan. Dengan materi pemain yang semakin lengkap dan pengalaman para pemain diaspora di kompetisi Eropa, peluang timnas Indonesia untuk bersaing memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 pun semakin terbuka. Kini, para pendukung Garuda hanya berharap seluruh pemain tetap berada dalam kondisi terbaik agar mimpi melihat timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh akhirnya bisa menjadi kenyataan.